Santet Banaspati untuk keluarga Jumadi. Yogyakarta, sekitaran tahun 2019. Ketenangan keluarga Pak Jumadi mulai terusik ketika sang istri yang kala itu sedang hamil mengalami demam tinggi ketika waktu maghrib tiba. Panas yang dirasakan Bu Arni tidak seperti penyakit demam pada umumnya. Karena jika bukan suami, adik, kakak, atau orang tua Bu Arni yang memegang badannya, kondisinya terlihat normal. Bahkan, dokter yang memeriksa Bu Arni pun merasa heran karena alat yang digunakannya tidak mampu mendeteksi penyakit apa yang sedang diderita oleh Ibu Arni. Kondisi Bu Arni pun semakin parah seminggu setelah mengalami demam. Saat ini, demam yang datang hanya pada saat waktu maghrib, disertai dengan kejang hingga dari mulut Bu Arni pun mengeluarkan busa. Selain memeriksakan Bu Arni ke dokter dan juga rumah sakit di daerah Yogyakarta, Pak Jumadi pun sudah beberapa kali meminta orang-orang yang memiliki kemampuan khusus di bidang pengobatan alternatif untuk mengobati istrinya. Bahkan sudah 3 orang pintar yang terkenal memiliki kesaktian tinggi juga sudah diminta untuk mencoba mengobati penyakit Bu Arni. Tapi itu semua belumlah membuahkan hasil. Hingga akhirnya salah satu orang karyawan yang bekerja pada Pak Jumadi mengusulkan seorang teman yang dikenalnya untuk membantu mengobati Bu Arni. Atas persetujuan dari Pak Jumadi, Bagas pun kembali ke desanya untuk meminta tolong kepada temannya yang berada di desa untuk mengobati Bu Arni. Sesampainya Bagas di daerah Gunung Kidul, Bagas pun segera menemui Mas Pramono dan menceritakan apa yang sedang dialami oleh istri dari Pak Jumadi, yang mana adalah seorang pengusaha mebel di kota Jogja. Mendengar apa yang sudah Bagas ceritakan, Mas Pramono pun menyanggupinya dan mau untuk mencoba mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh Bu Arni. Keesokan harinya, Bagas dan Mas Pramono pun segera berangkat ke kota Jogja dengan niat untuk mengobati Bu Arni. Tapi, sesampainya di depan rumah Pak Jumadi, Mas Pramono merasa ragu dan seolah enggan untuk masuk ke dalam rumah dengan bentuk bangunan joglo tersebut. Ini, kalau aku sendiri yang menghadapinya, bisa-bisa aku pulang tinggal nama aja, Gas, ujar Mas Pramono yang lalu menatap tajam ke arah rumah joglo tersebut. Berat ya, Mas? Tanya Bagas dengan wajah serius. Berat dan banyak. Di atas rumah itu saja ada 3 aura hitam yang menutupinya. Sepertinya aku harus meminta bantuan kepada sahabatku yang ada di Jakarta, Gas, jawab Mas Pramono menjelaskan. Oke, kalau begitu aku menemui Pak Jumadi dulu, Mas. Aku akan menyampaikan apa yang sampean maksudkan tadi, balas Bagas yang lalu segera berjalan masuk ke arah rumah dengan aura gelap tersebut. Maaf Pak Jum, teman saya sudah ada di luar, tapi dia belum mau masuk ke dalam rumah. Meminta panjenengan untuk menemuinya di halaman depan, ucap Bagas kepada Pak Jumadi. Oh iya Gas, kalau begitu ayo kita temui temanmu itu, balas Pak Jumadi dengan ramah. Ya, walaupun Pak Jumadi adalah seorang yang kaya raya di daerahnya, tapi sikap Pak Jumadi ini sangatlah santun. Beliau pun tidak pernah membeda-bedakan orang. Bahkan karyawan yang bekerja dengan Pak Jumadi pun merasa senang dengan sikap ramah dan murah senyumnya itu. Ngapunten nggih Pak, saya belum bisa masuk ke dalam rumah Bapak, ujar Mas Pramono sambil menyalami Pak Jumadi. Oh, tidak apa-apa Mas, saya mengerti kok maksud sampean, balas Pak Jumadi dengan tenang. Sepertinya penyakit yang sedang diderita oleh istri panjenengan itu bukan penyakit biasa Pak, karena saya melihat dan merasakan aura gelap yang sangat kuat menutupi rumah panjenengan, ucap Mas Pramono menjelaskan. Saya juga berpikir seperti itu Mas. Bahkan beberapa orang yang juga memiliki kemampuan dalam hal gaib pun mengaku tidak berani untuk mengobati istri saya, jawab Pak Jumadi yang merasa heran dengan apa yang sedang menimpa keluarganya tersebut. Jadi apa yang harus saya lakukan saat ini Mas? Tanya Pak Jumadi lagi. Sebelumnya maaf Pak, kalau hanya sendirian
Sepertinya saya belum mampu untuk menghadapi sosok makhluk gaib yang saat ini sudah bersarang di rumah Bapak. Tapi jika Bapak berkenan, saya akan meminta bantuan dari sahabat saya yang ada di Jakarta, Pak. Jawab Mas Pramono. Loh, kalau sampean yakin ya, enggak apa-apa, Mas. Coba, coba sampean hubungi dulu teman sampean itu untuk masalah yang lain-lainnya nanti biar Bagas yang ngatur, ujar Pak Jumadi. Dan untuk sekarang, sampean lebih baik istirahat dulu saja di penginapan yang ada di sebelah toko mebel saya. Nanti biar Bagas dan Prapto yang mengantar sampean, imbu Pak Jumadi yang langsung berpamitan untuk kembali masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya Mas Pramono di penginapan yang sudah dipesan oleh Prapto, Mas Pramono pun segera menghubungi sahabatnya yang berada di kota Jakarta. Di sini, Mas Pramono pun langsung menceritakan permasalahan yang kini ia hadapi dan meminta tolong sahabatnya itu untuk membantu. Aura rumah itu sangat gelap, Bang, dan energi hitam yang keluar dari rumah itu kuat sekali. Saya ragu kalau menangani masalah ini sendirian, ujar Mas Pramono dari ujung teleponnya. Oh, ya udah Mas, insya Allah saya akan bantu. Kirimin aja alamatnya. Insya Allah besok saya langsung berangkat dah, balas Bang Rudi. Mas Pramono pun segera memberitahukan Bagas dan Prapto bahwa sahabatnya itu bersedia membantu pengobatan istri Pak Jumadi. Dan di hari itu juga Prapto pun langsung mengurus tiket pesawat untuk keberangkatan teman dari Mas Pramono itu. Keesokan harinya, sekitar pukul 3 sore, Bagas dan Mas Pramono pun berangkat ke bandara untuk menjemput sahabatnya itu. Dan orang yang dinanti pun akhirnya dapat mereka temui sekitar pukul 4 sore. Sosok sahabat Mas Pramono itu adalah Bang Rudi. Beliau adalah seorang guru mengaji yang juga di beberapa majelis dan masjid di daerahnya. Bang Rudi pun sering membantu orang-orang yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan yang pastinya berhubungan dengan hal-hal gaib. Setelah menjalankan ibadah sholat maghrib, Bang Rudi dan Mas Pramono pun meminta Bagas untuk mengantarkannya ke rumah milik Pak Jumadi. Bang Rudi dan Mas Pramono sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan sesampainya di depan rumah Pak Jumadi, Bang Rudi dan Mas Pramono pun langsung membagari diri mereka dengan pagar gaib. Mereka yakin jika mereka akan langsung mendapatkan serangan ketika melangkahkan kaki ke dalam rumah tersebut. Ya, di dalam rumah joglot tersebut, Bu Arni terdengar merintih dan merasa sangat kedinginan. Tubuh Bu Arni pun gemetar dan terasa sangat panas ketika Pak Jumadi atau kakak perempuan Bu Arni memegang keningnya. Belum juga Bang Rudi dan Mas Pramono masuk ke dalam kamar Bu Arni, sosok pocong yang bertubuh sangat besar pun mulai menyerang keduanya. Bau busuk mulai tercium oleh orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Bang Rudi pun lalu kala itu meminta Bagas untuk mengambil sebuah botol kaca yang memiliki tutup. Botol itu nantinya akan digunakan untuk mengurung sosok jin yang berwujud pocong tersebut untuk mempercepat proses penelusuran mereka nantinya. Sosok pocong yang bertubuh besar itu sangat kuat, tapi pocong dengan wajah hancur dan sudah membusuk tersebut akhirnya dapat ditaklukkan oleh Bang Rudi. Rupanya itu adalah awal dari perlawanan sosok-sosok gaib yang sudah beberapa waktu lalu ada di rumah Pak Jumadi. Dan mau tak mau, Bang Rudi dan Mas Pramono pun harus mengurung semua sosok jin yang memang diminta untuk mengusir orang-orang yang akan mengobati Bu Arni. Gas, tolong carikan 3 buah botol yang seperti ini lagi ya, ujar Mas Pramono kepada Bagas sambil mengangkat botol sirup marjan yang sudah terisi beberapa sosok makhluk gaib tadi. Oh baik Mas, aku tak ke Indomaret seberang jalan dulu ya, soalnya di rumah ini tidak ada lagi botol yang miliki tutup, sahut Bagas sambil berlari ke arah luar rumah Pak Jumadi. Ngawur, masa sirupnya mau dibuang? Gerutu Mas Pramono. Prapto yang merasa penasaran dengan botol sirup kosong yang ada di atas meja pun mencoba untuk meraihnya, tapi tubuh Prapto seolah seperti tertarik botol tersebut. Wasem, botolnya kok bergerak-gerak ya Mas, ujar Prapto setelah kembali terbangun dari posisi jatuhnya. Itu ada isinya, jawab Mas Pramono sambil tertawa. Hati-hati Mas, itu isinya kagak kelihatan. Kalau sampean lihat nanti bisa pingsan. Imbu Bang Rudi di tengah pergumulannya dengan sosok-sosok gaib yang terus saja berdatangan. Tok,
"Tolong ambilkan teko buat wadah sirup ini, Tok," ujar Bagas yang datang dengan membawa 5 botol sirup berwarna merah. "Masya Allah, jadi ingat bulan puasa saya. Sekalian, Tok, sirupnya dibikin aja pakai timun suri, enak kali ya," saut Bang Rudi. Setelah botol-botol yang digunakan untuk mengurung makhluk-makhluk gaib itu siap, Mas Pramono dan juga Bang Rudi pun segera menarik dan mengurung mereka ke dalam botol tersebut. Dan setelah hampir 1 jam lamanya, akhirnya Mas Pramono dan Bang Rudi pun berhasil mengurung makhluk gaib yang dikirimkan seseorang untuk mengganggu ketenangan keluarga Pak Jumadi. "Langsung kita pagari saja ya, Bang Ustadz," ucap Mas Pramono yang langsung disambut anggukan kepala oleh Bang Rudi. Setelah tugas awal mereka selesai, Bang Rudi dan Mas Pramono pun meminta izin untuk melihat kondisi Bu Arni. Pak Jumadi yang selalu berada di samping istrinya tersebut merasa panas di tubuh Bu Arni turun dengan cepat hari ini. Dan ketika berada di dalam kamar Bu Arni, anehnya Bang Rudi dan Mas Pramono tidak merasakan energi apapun. Hal itu sangat bertentangan sekali dengan penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib, baik itu berupa santet maupun jenis sihir lainnya. "Malam ini juga langsung aja kita lakuin penelusuran, Mas Ustadz," ucap Bang Rudi kepada Mas Pramono. "Siap, Bang Ustadz. Orang sakti ini sepertinya sangat lihai dalam menyembunyikan buhulnya," jawab Mas Pramono. Sekitar pukul 9 malam, penelusuran pun mulai dilakukan. Pak Jumadi yang juga ditemani oleh Bagas dan Prapto ikut mengantar Bang Rudi dan Mas Pramono berkeliling ke sekitaran rumahnya yang terbilang sangat luas. Ketika berada di sebuah ruangan yang dipenuhi benda-benda antik seperti patung, keris, tombak, dan benda-benda lainnya, penglihatan batin Bang Rudi pun menangkap sesuatu yang aneh pada sebuah patung atau tepatnya boneka kayu. Tanpa ragu lagi, Bang Rudi pun segera menyerang sosok gaib yang bersembunyi dalam benda tersebut. "Jelangkung, Mas Ustadz," ujar Ustadz Rudi yang sudah dapat mengunci sosok gaib yang tadi sempat berkelebat di dekatnya. "Oh benar, itu boneka jelangkung, Mas. Kepalanya terbuat dari batok kelapa dengan serat emas yang usianya sudah ratusan tahun," seru Pak Jumadi yang terlihat berjalan ke arah boneka jelangkung itu. "Waduh, jelangkung ini ada yang nempatin, Pak. Sekarang saya minta kertas sama alat tulis dah," jawab Bang Rudi. Boneka jelangkung itu pun lalu dibawa ke ruang tamu oleh Bang Rudi yang juga diikuti oleh Mas Pramono dan yang lainnya. Di ruang tamu itulah Bang Rudi mencoba menggali informasi dari sosok makhluk gaib yang saat ini berada di dalam boneka jelangkung tersebut. Ketika diberikan alat tulis, boneka jelangkung itu justru menuliskan sebuah kalimat yang meminta untuk dipindahkan ke tubuh seseorang agar dia dapat berkomunikasi secara langsung. Tapi Bang Rudi menolak karena Bang Rudi yakin ini adalah tipu daya iblis untuk membebaskan diri. "Udah tulis aja, Mbak, gak usah minta pindah ke badan orang, bikin repot aja," ujar Bang Rudi menanggapi tulisan di sebuah papan tulis putih yang sudah disediakan oleh Bagas sebelumnya. Karena merasa kesal, boneka jelangkung yang kini sedang dihuni sosok makhluk gaib itu pun bergerak liar seolah ingin menunjukkan sesuatu. Gerakan dari boneka jelangkung tersebut pun diikuti terus oleh Bang Rudi yang sedari tadi memegangnya. Seperti ingin menunjukkan sesuatu, boneka jelangkung itu mengajak Bang Rudi, Mas Pramono, dan yang lainnya ke arah belakang rumah Pak Jumadi. Dan akhirnya, sosok yang ada di dalam boneka jelangkung itu berhenti di sebuah tempat tepat di belakang rumah Pak Jumadi. Ketika Pak Jumadi, Mas Pramono, Bagas, Prapto, dan Bang Rudi sampai di sebuah titik yang sudah ditunjukkan oleh boneka jelangkung tadi, tiba-tiba saja Bu Arni berteriak seperti orang yang sedang kesurupan. Tubuh lemah Bu Arni yang dijaga oleh kedua kakak perempuannya serta beberapa orang saudaranya itu lalu berlari ke arah belakang rumah, tempat di mana Pak Jumadi dan yang lainnya berkumpul. "Pergi, pergi kalian. Jangan macam-macam di tempat ini," ujar Bu Arni dengan suara yang besar dan berat.
Mas Pramono pun langsung mengambil tindakan dan berusaha untuk mengunci sosok makhluk yang mulai mengamuk di tempat yang ditunjukkan makhluk yang ada di dalam boneka jelangkung tadi. Melihat Mas Pramono sedang melakukan perlawanan terhadap sosok gaib yang sedang merasuki tubuh Bu Arni, Prapto pun dengan sigap langsung berlari ke dalam rumah untuk mengambil botol kosong yang belum digunakan. Prapto pun kembali ke tempat semula dengan botol yang sudah dibuka tutupnya. "Siap mas," ujar Prapto sambil mengangkat botol yang dipegang, dan tanpa menunggu lama, Mas Prapto pun segera menarik sosok yang ada di dalam tubuh Bu Arni, lalu memasukkannya ke dalam botol yang ada di tangan Prapto. Prapto yang merasakan botolnya mulai memberat pun segera menutup botol kaca tersebut, lalu meletakkannya di tanah. "Asam, panas mas," ujar Prapto sambil menepuk-nepukkan tangannya. "Yo namanya juga setan toh, kan dibuatnya dari api. Ya panas," balas Mas Prapto yang berjalan menghampiri botol tersebut. Sementara itu, Pak Jumadi yang dibantu Bagas segera membawa tubuh Bu Arni kembali masuk ke dalam rumah, dan setelah Bu Arni masuk ke dalam rumahnya, boneka jelangkung tadi kembali bergetar dan mulai menunjukkan tempat di mana sosok yang mengganggu keluarga Pak Jumadi berada. Setelah mengetahui titik yang dimaksud, Bang Rudi pun lalu mengunci kembali sosok gaib yang masih berada di dalam boneka jelangkung itu. Dan kini, Bang Rudi pun mengajak Mas Pramono, Bagas, dan Prapto untuk berzikir bersama di tempat yang sudah ditunjukkan sosok jelangkung tadi. Tepat jam 12 malam. Bang Rudi, Mas Pramono, Bagas, Prapto, dan 4 orang saudara dari Pak Jumadi itu pun memulai zikir dan doa bersama di tempat itu. Baru saja doa yang kala itu dipimpin oleh Bang Rudi dimulai, suhu udara pun langsung meningkat dan terasa sangat panas sekali. Setengah jam kemudian, barulah muncul sebuah bola api sebesar telur ayam yang mulai terbang mengelilingi orang-orang yang kala itu sedang berzikir. Beberapa saat kemudian, Bang Rudi pun berdiri yang langsung diikuti oleh semua orang yang berada di tempat itu. Bang Rudi yang sudah tahu bahwa yang dihadapinya adalah sosok gaib berkekuatan tinggi segera menyerang bola api yang terus terbang mengelilinginya tersebut. Selang beberapa saat, Bang Rudi yang dibantu oleh Mas Pramono pun langsung mengunci sosok Banaspati tadi. Sosok Banaspati tersebut kini sudah berubah wujud menjadi sosok tengkorak besar yang seluruh tubuhnya diselimuti api. Bang Rudi pun meminta orang-orang yang ada di sana untuk terus berzikir sambil memejamkan mata agar tidak melihat sosok gaib yang kini telah muncul di hadapan mereka. Bang Rudi dan Mas Pramono pun kembali berjibaku melawan sosok gaib yang kini tidak dalam kondisi terkuatnya. Dan dalam waktu yang singkat, Bang Rudi dan Mas Pramono dapat mengalahkan makhluk gaib pembawa santet tersebut. Setelah memastikan aman, Bang Rudi pun ingin memasukkan sosok makhluk gaib itu ke dalam boneka jelangkung tadi, tapi untuk mempersingkat waktu, Mas Pramono meminta Bang Rudi untuk memasukkan saja sosok Banaspati tersebut ke dalam tubuhnya agar lebih cepat untuk mendapatkan informasi tentang benda-benda yang ditanam di dalam rumah Pak Jumadi. "Assalamualaikum," ujar Bang Rudi kepada Mas Pramono yang kini sudah duduk bersila di tengah orang-orang yang kala itu masih berzikir. "Namaku Ki Broto. Aku berasal dari sebuah tempat yang tinggi. Dan aku ada di tempat ini karena ada seseorang yang memintaku untuk menyakiti keluarga ini," ujar sosok makhluk gaib yang kini ada di dalam tubuh Mas Pramono. "Apa ada yang ditanam di rumah ini?" tanya Bang Rudi tegas. "Ada. Tapi sosoknya lebih mengerikan daripadaku, dan sosok itu dijadikan pajangan oleh manusia bodoh pemilik rumah ini," jawab sosok Banaspati tadi. "Baik-baik. Lalu di mana dikuburnya benda-benda perantara santet itu?" tanya Bang Rudi lagi. "Di bawah tempat tidur sang nyonya," jawab sosok tersebut sambil tersenyum, dan tanpa menunggu lagi, Bang Rudi pun lalu menarik sosok Banaspati tadi dan mengurungnya di dalam botol tempat Mas Pramono mengurung jin yang merasuki tubuh Bu Arni tadi. "Alhamdulillah," ujar Bang Rudi sambil mengusap wajahnya ketika Mas Pramono kembali tersadar. "Bagaimana Bang Ustadz?" tanya Mas Pramono. "Alhamdulillah, malam ini langsung aja kita eksekusi Mas. Beberapa orang yang mulai menggali dan beberapa lainnya ikut kita untuk nyari jenglot yang katanya dijadiin pajangan sama Pak Jumadi," jawab Bang Rudi yang disambut senyum dari Mas Pramono.
Tanpa menunggu lama lagi, Mas Pramono, Bang Rudi, dan yang lainnya pun segera masuk kembali ke dalam rumah Pak Jumadi. Setelah menjelaskan kepada Pak Jumadi, Prapto yang dibantu oleh 3 orang teman bekerjanya yang juga adalah karyawan dari Pak Jumadi mulai menggali lantai yang ada di bawah tempat tidur Bu Arni. Sebelum itu, Mas Pramono dan Bang Rudi pun memastikan bahwa titiknya harus pas ketika nanti sudah digali. Sementara itu, Mas Pramono dan Bang Rudi meminta Pak Jumadi untuk memberitahukan tempat menyimpan jenglot yang sudah dikatakan oleh sosok Ki Broto tadi. Loh, sampean kok tahu kalau saya punya jenglot, Mas? Ujar Pak Jumadi yang merasa heran karena pada saat mediasi tadi, Pak Jumadi berada di dalam rumah untuk menjaga istrinya. "Iya Pak, kita akan memusnahkan jenglot yang Bapak punya itu," balas Mas Pramono tegas. "Lagian ngapain sih Pak pakai nyimpen makhluk gaib yang tubuhnya nggak bisa diterima sama bumi? Jenglot itu kan manusia yang nyari keabadian tapi gagal," ujar Bang Rudi mencoba menjelaskan. "Oh, itu sebenarnya pemberian kawan saya Mas," jawab Pak Jumadi dengan tenang. "Astagfirullahalazim. Jangan-jangan," seru Bang Rudi yang merasa curiga dengan sosok orang yang memberikan jenglot tersebut. "Iya Mas, iya. Kata dia, itu jenglot palsu yang tidak bernyawa," jawab Pak Jumadi lagi. "Yaudah deh Pak, ayo dah tunjukin di mana jenglotnya," balas Bang Rudi. Mas Pramono dan Bagas pun segera mengikuti Pak Jumadi menuju ke sebuah lemari kaca di ruangan khusus yang dimilikinya. Berbeda dengan ruangan tadi, di ruangan ini baru terdapat beberapa benda antik yang memiliki daya magis yang kuat. "Pas banget Mas Ustadz, no lihat boneka gerandong yang ada di lemari kaca," ujar Bang Rudi yang disambut senyum dan anggukan kepala oleh Mas Pramono. Tanpa berlama-lama lagi, Mas Pramono pun membuat pagar gaib yang menutupi ruangan tersebut. Bersamaan dengan itu, Bang Rudi pun terlihat sedang membuat sosok boneka kecil yang berada di dalam lemari kaca tersebut bergerak. "Yaudah, jangan pura-pura bego," ujar Bang Rudi kepada sosok jenglot yang masih berdiam diri. "Bismillahirrahmanirrahim," ujar Bang Rudi lagi sambil menghentakkan tangannya ke lantai. Setelah beberapa saat, jenglot yang ada di dalam lemari kaca tersebut pun mulai bereaksi. Boneka kecil itu mulai melayang dengan sendirinya dan keluarlah sinar merah dari kedua mata makhluk tersebut. Pak Jumadi yang menyaksikan hal itu sungguh dibuat terkejut karena dia merasa telah dibohongi oleh temannya yang telah memberikan jenglot itu sebagai hadiah. Setelah sosok jenglot itu hidup, Bang Rudi dan Mas Pramono pun mulai merasakan kekuatan besar dari sosok gaib itu. Bang Rudi kini mulai menetralisir energi hitam yang mulai dikeluarkan oleh jenglot tadi. Dan dengan cepat Bang Rudi menyerang balik lalu melumpuhkan jenglot tersebut. Beberapa saat kemudian, jenglot yang ada di dalam lemari itu pun kembali terjatuh dan kekuatannya melemah. Bang Rudi pun lalu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak tempat penyimpanannya lalu membawanya menuju ke kamar Bu Arni. Di dalam kamar Bu Arni terlihat kala itu Prapto dan beberapa orang yang masih saja terus menggali. Keringat terlihat mulai membasahi tubuh mereka di pagi buta itu. Tanpa lelah, Prapto yang tahu jika Bu Arni merasa sangat ketakutan pun terus menggali tanpa lelah. Mas Pramono dan Bang Rudi pun sempat khawatir ketika lubang berukuran 1 meter persegi itu dengan kedalaman yang sudah lebih dari 1 meter belum juga menampakkan benda yang mereka cari. Tapi setelah menunggu beberapa saat, kekhawatiran mereka pun menghilang ketika Prapto mulai menemukan sesuatu yang terbungkus kain putih. Dan setelah 15 menit kemudian, benda yang ditanam secara gaib itu pun dapat diangkat ke atas lantai kamar Bu Arni. "Alhamdulillah," seru Bang Rudi dan Mas Pramono bersamaan. Setelah membuka isi dari bungkusan kain putih tersebut, akhirnya Mas Pramono, Bang Rudi dan juga semua yang ada di dalam ruang kamar Bu Arni pun tahu bahwa isi dari bungkusan putih kain kafan tersebut adalah boneka jerami dengan perut yang tertusuk 2 buah jarum pentul serta beberapa benda lagi seperti ijuk aren, paku, rambut, kawat dan sebuah foto milik Bu Arni. Astagfirullah,
Sepertinya masih ada yang tertanam di tubuh Bu Arni Bang Ustadz, ujar Mas Pramono ketika melihat boneka jerami yang tertusuk 2 buah jarum pentul itu. Bener banget Mas Ustadz. Dah, kita beresin yang ini dulu biar kelar atu-atu, balas Bang Rudi. Setelah menghilangkan energi hitam yang ada di benda-benda tersebut, Bang Rudi dan Mas Pramono pun mengajak Bagas serta Pak Jumadi untuk ke area kebun belakang rumahnya. Di sana Bang Rudi dan Mas Pramono membakar semua benda-benda santet yang didapat dari bawah tempat tidur Bu Arni. Setelah dapat memusnahkan benda-benda santet dan juga kotak yang berisikan jenglot tadi, Bang Rudi dan yang lainnya pun kembali ke dalam rumah Pak Jumadi karena kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Kita lanjutnya habis sholat subuh aja gimana Mas Ustadz? Tanya Bang Rudi yang kala itu terlihat sangat lelah. Oh iya Bang Ustadz, gak apa-apa. Yang terpenting Bu Arni sekarang sudah berada di tempat yang aman, jawab Mas Pramono sambil tersenyum ke arah Bang Rudi. Pantas saja, orang-orang pintar di tempat sini mengaku tidak berani mengobati istri saya. Ternyata banyak juga ya Mas sosok gaib yang ada di rumah ini, ujar Pak Jumadi yang sudah bisa bernafas lega setelah istrinya dapat tertidur dengan lelap. Makhluk-makhluk gaib itu memang sengaja mengecoh Pak. Sebenarnya orang-orang pintar di sini bukan yang tidak berani, tapi mungkin mereka enggan untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu, jawab Mas Pramono. Ya kita berdoa aja dah, mudah-mudahan tuh orang kagak ngirimin lagi hal-hal gaib ke rumah ini, saut Bang Rudi sambil menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuatkan oleh Bagas. Tapi saya minta tolong dulu ya Pak Ustadz, tolong diawasi dulu selama beberapa minggu, balas Pak Jumadi. Jangan panggil saya Ustadz Pak, panggil nama aja, Rudi, saut Bang Rudi yang memang enggan dipanggil dengan sebutan Ustadz. Insya Allah Pak, insya Allah kita bantu sampai kelar ya, imbu Bang Rudi yang membuat Pak Jumadi kini merasa lebih tenang. Alhamdulillah Bang Rudi, nanti sekalian tolong dilihatin ya tempat usaha saya, toko, mes karyawan, dan juga tempat kami produksi barang, pinta Pak Jumadi kepada Mas Pramono dan juga Bang Rudi. Insya Allah Pak, insya Allah nanti kita bantu, balas Mas Pramono lagi. Tidak lama setelah mereka berbincang, azan subuh pun berkumandang. Bang Rudi pun meminta semua orang yang ada di rumah Pak Jumadi pun untuk mengerjakan ibadah sholat subuh secara berjamaah di dalam rumah Pak Jumadi yang memang sangat luas tersebut. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, Bang Rudi pun lalu mengajak Mas Pramono untuk lanjut meruqyah Bu Arni yang kini sedang berada di kamar depan yang sebelumnya sudah dibuatkan pagar gaib oleh Mas Pramono. Proses ruqyah pun dimulai oleh Mas Pramono, sedangkan Bang Rudi pun mencoba menelusuri energi-energi hitam yang masih tersisa di rumah Pak Jumadi. Karena kondisi Bu Arni yang masih sangat lemah, Mas Pramono pun lalu meminta Bagas dan Prapto untuk menjadi mediator atau orang yang akan dijadikan tempat makhluk gaib yang mengganggu Bu Arni untuk sementara waktu. Proses penarikan sosok makhluk gaib yang berjumlah 2 itu pun agak sulit dilakukan karena sosok gaib yang berada di dalam tubuh Bu Arni ini adalah sepasang kekasih yang tak mau dipisahkan. Dan setelah Bang Rudi ikut membantu Mas Pramono, akhirnya kedua makhluk tersebut dapat dipindahkan ke tubuh Prapto dan Bagas. Jangan ganggu kami, lepaskan kami, kembalikan kami ke tubuh wanita itu, ujar sosok yang ada di tubuh Bagas. Ada yang menyuruh kalian untuk mengganggu wanita itu atau memang ini murni keinginan kalian sendiri? Tanya Mas Pramono kepada sosok yang ada di dalam tubuh Bagas. Aku tidak suka mencelakai seseorang. Aku lebih suka bebas di alamku, jawab sosok itu lagi. Kami ini ditangkap dan dijadikan pesuruh oleh seseorang yang memiliki peliharaan jin-jin sakti, imbu sosok gaib yang ada di dalam tubuh Prapto. Kami ditangkap oleh jin merah yang memiliki tanduk panjang ketika kami sedang memadu kasih. Imbu sosok yang ada di dalam tubuh Prapto. Buset, lu berdua pacaran? Tanya Bang Rudi yang merasa terkejut dengan jawaban sosok gaib tersebut. Ya betul, tolong kembalikan kami sebelum jin merah itu datang ke tempat ini dan memusnahkan kami, ujar sosok yang ada di tubuh Bagas. Lah daripada gue balikin lu ke tubuh ibu itu, mendingan lu gue bebasin, bagaimana? Balas Bang Rudi menawarkan kebebasan untuk kedua sosok tersebut.
Kalau kami bebas, maka kami akan mati. Jin merah itu pasti akan mencari kami, jawab sosok yang ada di dalam tubuh Prapto. Insya Allah, kami akan membantu kalian berdua untuk terbebas juga dari ancaman jin merah itu. Tapi dengan syarat, kalian berdua harus masuk Islam dan menjadi jin muslim, ujar Mas Pramono menawarkan kebebasan untuk kedua sosok makhluk gaib yang selama ini berada di dalam tubuh Bu Arni, hingga menyebabkan Bu Arni sering pusing dan mual. Kalau kalian mau, kami akan menuntun kalian untuk bersyahadat dan setelah itu tolong antarkan kami ke tempat jin merah berada. Insya Allah kami akan bisa membebaskan kalian, sambung Mas Pramono lagi. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kedua sosok gaib yang berada di tubuh Bagas dan Prapto pun saling pandang. Mungkin mereka berdua berusaha saling menguatkan dan meyakinkan, lalu dilanjut dengan menganggukkan kepala secara bersamaan. Bujuk, romantis amat sih lu pada, ujar Bang Rudi yang membuat Mas Pramono tersenyum dan juga Pak Jumadi serta beberapa orang yang ikut menyaksikan proses ruqyah tersebut. Setelah mengucap dua kalimat syahadat, tubuh Bagas dan Prapto pun gemetar secara bersamaan dan tanpa diminta lagi kedua sosok jin yang berbeda jenis kelamin itu mulai keluar dari dalam tubuh Bagas dan Prapto yang kini terkulai lemah. Nah, biar aman, lu berdua pada ngumpet dulu dah di mana kek untuk sementara waktu, tanya Bang Rudi kepada kedua sosok makhluk gaib tersebut. Oh iya, kalian berdua itu sudah menjadi muslim, jadi sebaiknya dipisahkan terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, imbu Mas Pramono yang mendapat tawa kecil dari Bang Rudi. Bener juga Mas Ustadz, saya malah kagak kepikiran, entah kalau disatuin mereka jina lagi, ujar Bang Rudi sambil tertawa. Apa sampean belum pernah menikahkan jin Bang Ustadz? Tanya Mas Pramono yang membuat Bang Rudi menjadi tertawa. Kurang kerjaan aja, masa iya saya jadi penghulu makhluk gaib? Balas Bang Rudi yang membuat Mas Pramono kini ikut tertawa. Ya udah, kita udah pada capek ini, mau istirahat. Nah sekarang lo jin wadon lo masuk dah ke cincin gua. Nah lo yang laki lo masuk ke batu cincinnya Pak Jumadi tuh, ujar Bang Rudi yang membuat Pak Jumadi tiba-tiba bergidik ngeri. Setelah membebaskan dan mengislamkan kedua jin yang selama ini berada di tubuh Bu Arni, Bang Rudi dan Mas Pramono serta yang lainnya pun lalu beristirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Bang Rudi serta Mas Pramono pun meminta izin untuk beristirahat di penginapan yang sudah ditempati Mas Pramono selama 2 hari kemarin. Sekitar pukul 2 siang, Mas Pramono dan juga Bang Rudi pun kembali ke rumah Pak Jumadi. Di sana terlihat juga ada beberapa orang yang sedang bekerja untuk membereskan bekas galian di kamar Bu Arni. Mas Pramono pun meminta izin kepada Pak Jumadi untuk melihat-lihat kondisi Bu Arni, sedang Bang Rudi kembali melakukan penelusuran dengan ditemani oleh Prapto. Mas, sampean itu kerja apa emang saudaranya Pak Jumadi sih? Tanya Bang Rudi kepada Prapto sambil terus mencari energi hitam yang terkadang masih dirasakannya. Oh, kalau saya masih ponaannya Bu Arni Bang, jawab Prapto dengan tawanya yang khas. Pantesan semangat bener kemarin gali tempat barang dikubur, ternyata lu masih saudara dekat sama Bu Arni, balas Bang Rudi yang tiba-tiba berhenti di sebelah garasi mobil rumah Pak Jumadi. Bentar, nih Mas, nih, lihat nih, tangan saya kosong ya, agak bawa apa-apa ya nih, tanya Bang Rudi sambil menggulung baju lengan panjang yang dikenakannya. Setelah itu, Bang Rudi pun sedikit melakukan gerakan seperti gerakan silat dan dengan cepat tangannya menepuk ke dinding garasi rumah tersebut. Tiba-tiba saja terdengar suara benda jatuh dari arah depan mereka. Nah, ambil apa yang baru aja jatuh, ujar Bang Rudi kepada Prapto. Ada keris Mas, ucap Prapto yang masih terpukau dengan sebuah keris hitam yang tergeletak di lantai tersebut. Keris itu bahaya Mas, kalau kagak ada warangkanya, balas Bang Rudi yang dari arah belakang Prapto. Nah, ini kayaknya nih ditaruh nih, sengaja sama orang yang sama Mas. Orang yang mau bikin Pak Jumadi jatuh miskin, Ibu Bang Rudi lagi. Sampean cari kain dah, apa baju bekas gitu, atau lap bebas buat bawa nih keris. Saya tunggu di sini dah, ujar Bang Rudi yang langsung disambut anggukan kepala oleh Prapto lalu berlalu pergi. Sementara itu Mas Pramono pun masih meruqyah Bu Arni yang kondisinya kini kian membaik.
Ya, Bu Arni yang sedang hamil 7 bulan pun mengaku sudah lebih baik dari sebelumnya. Tubuhnya tidak lagi merasa panas dan saat ini hanya terasa sedikit lemas saja. Bagaimana dengan kondisi istri saya, Mas? Tanya Pak Jumadi kepada Mas Pramono. Alhamdulillah, sudah bersih Pak. Insya Allah sudah tidak ada lagi sosok gaib di tubuh ibu, jawab Mas Pramono. Tapi sepertinya panjenengan harus memindahkan koleksi barang-barang antik dan juga pusaka yang ada di dalam rumah ini Pak. Supaya nantinya tidak ada lagi makhluk gaib yang ikut bersarang di rumah ini, imbu Mas Pramono lagi. Baik Mas, baik. Apapun itu akan saya lakukan. Yang terpenting saya dan keluarga saya sehat dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib lagi Mas, jawab Pak Jumadi dengan sungguh-sungguh. Hari ini juga saya akan pindahkan barang-barang tersebut. Mumpung sedang banyak orang yang kerja di rumah ini, imbu Pak Jumadi lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, saut Bu Arni yang ikut merasa senang karena barang-barang yang selalu membuat Ibu Arni takut akhirnya segera keluar dari dalam rumahnya. Ya Bu, maafkan Bapak ya. Sekarang Bapak sadar, tidak ada gunanya menyimpan benda-benda antik dan pusaka seperti itu. Semuanya akan Bapak lelang dan hasilnya akan Bapak sumbangkan, jawab Pak Jumadi sambil tersenyum kepada istrinya. Setelah selesai mengobati Bu Arni, Mas Pramono pun lalu meminta Pak Jumadi untuk segera membawa Bu Arni ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan dari dokter kandungan. Karena dikhawatirkan kandungan Bu Arni terganggu karena kejadian-kejadian yang memang terjadi di luar nalar kemarin. Mas Pramono pun segera menyusul Bang Rudi dan juga Prapto. Bagas juga terlihat tidak mau ketinggalan untuk ikut membersihkan lingkungan rumah Pak Jumadi. Waduh, sepertinya sudah bersih nih Bang Ustadz, ujar Mas Pramono kepada Bang Rudi. Alhamdulillah Mas, udah 2 benda pusaka nih yang bisa saya tarik. Dan abis ini kita bisa magerin nih seluruh rumah Pak Jumadi, jawab Bang Rudi sambil menunjukkan keris yang didapatnya di garasi dan juga di samping belakang rumah Pak Jumadi. Setelah selesai memagari rumah Pak Jumadi, Mas Pramono, Bang Rudi serta yang lainnya pun segera menjalankan ibadah sholat asar dan setelah itu mereka kembali masuk ke dalam rumah Pak Jumadi. Di dalam rumah Pak Jumadi terlihat orang-orang sedang bahu-membahu untuk mengeluarkan benda-benda antik yang ada di dalam rumah tersebut. Dan setelah menjelang sore, semua barang-barang antik serta benda-benda pusaka lainnya pun sudah berpindah tempat. Bang Rudi pun meminta izin kepada Pak Jumadi untuk meminjam boneka jelangkung yang semalam sudah menjadi petunjuk pertama untuk menemukan serangkaian barang-barang santet yang telah dikirimkan oleh pesaing bisnis dari Pak Jumadi. Setelah Bang Rudi menanyai sosok yang ada di dalam jelangkung tersebut, Bang Rudi pun membebaskan sosok jin wanita yang bernama Laras. Laras mengaku sudah ratusan tahun berada di kediaman Pak Jumadi yang sudah turun-temurun berganti dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Laras mengaku mengenal kakek buyut Pak Jumadi yang sedari awal membangun rumah joglo besar tersebut. Tapi karena kemampuannya terbatas, Laras tidak dapat berbuat banyak ketika keluarga Pak Jumadi diserang santet Banaspati. Setelah membebaskan sosok Laras, Bang Rudi pun meminta izin kepada Pak Jumadi untuk membakar boneka jelangkung yang sebenarnya adalah barang antik dan juga langka tersebut. Tanpa ragu, Pak Jumadi mengizinkan Bang Rudi untuk memusnahkan benda tersebut. Beliau kini tidak peduli lagi dengan harga dari benda tersebut, yang terpenting saat ini adalah kesehatan dan juga ketentraman serta kesejahteraan keluarganya. Setelah selesai dengan urusan di rumah Pak Jumadi, Bang Rudi, Mas Pramono, Prapto dan juga Bagas bergegas ke toko tempat Pak Jumadi menjual barang-barang mebel hasil produksinya. Bang Rudi dan Mas Pramono pun segera menetralisir toko yang menjadi sumber pendapatan dari Pak Jumadi, dan setelah membersihkan dan juga memagari toko mes karyawan dan juga tempat produksi barang, mereka pun kembali lagi menuju ke rumah Pak Jumadi. Dan alhamdulillah, rumah Pak Jumadi pun kini terasa sejuk dan tidak ada lagi hawa yang menyeramkan. Hal itu pun membuat Bu Arni senang dan kondisi kesehatannya kini mulai membaik.
Pak Jumadi yang awalnya penasaran dengan sosok orang yang mengirimkan santet Banaspati ke rumahnya tersebut, kini sudah mampu mengikhlaskan semua yang telah terjadi pada keluarganya. Hal itu juga terjadi karena permintaan dari Bang Rudi dan juga Mas Pramono. Keduanya memang sengaja tidak mau menyebutkan siapa pelaku yang sebenarnya dan meminta agar Pak Jumadi mengikhlaskan lalu mendoakan agar orang tersebut segera mendapatkan hidayah. Selesai. Wow, luar biasa. Sekali lagi Mas Untung Prasetyo berhasil membuat kita terpana, dan Bang Rudi lagi ya, Bang Rudi. Jadi memang jadi banyak teman-teman yang bertanya nih, Bang Rudi itu nyata ada, dan Mas Untung ini yang berteman dengan Mas Rudi itu, Bang Rudi itu adalah Mas Untung, dan memang saya sudah coba komunikasikan dengan beliau apakah bisa dihadirkan di salah satu channel kita untuk kita berkolaborasi ya untuk podcast, mungkin untuk podcast, dan alhamdulillah beliau bersedia. Nanti intinya akan ada ya di sesi nanti akan ada sesi podcast di mana kita akan menampilkan Bang Rudi sendiri. Dan luar biasa kisahnya Mas Untung, terima kasih. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita ambil dari sini ya, terutama di sini Pak Jumadi ini kan kolektor daripada barang-barang antik. Tidak ada yang salah dengan koleksi barang antik, tapi paling tidak kita bisa memilih-milih mana barang-barang yang kiranya tidak merusak keimanan kita, dan mana barang-barang yang bisa. Karena Jenglot ini luar biasa ya, dia koleksi jenglot, dan ternyata kirimannya itu salah satu sarananya medianya dari situ, dan ternyata boneka jenglot ini dikirim oleh salah satu pesaing bisnisnya. Intinya overall keren banget kisahnya. Sekali lagi terima kasih Mas Untung. Dan oh iya, ada teman-teman kan ada saran juga yang kalau bisa langsung aja pembukaannya, nggak usah pakai video. Jadi memang kita juga inginnya sama seperti awal, tapi memang kita tetap dengarkan ya aspirasi dari teman-teman. Makanya untuk kali ini kita pakai di penutupan saja, di awalnya intro sedikit langsung masuk ke kisah. Karena memang ada aturan terbaru ya yang mana harus menyertakan video, makanya kita sertakan video. Tapi kalau memang teman-teman kira-kira kurang nyaman dengan di awal intro, kita taruh sekarang di belakang. Jadi intinya tetap ada video saya di sini in frame, tapi di belakang di awal hanya intro awal aja tanpa wajah. Semoga semua teman-teman tetap nyaman. Dan oh iya, saya pakai kaos putih ini ya, kaos hitamnya. Tapi sih sebenarnya untuk membedakan dengan yang satunya, kalau yang satunya konsepnya dengan kemeja, kalau ini dengan kaos, tanpa mengurangi rasa hormat, bukannya berarti nggak sopan, tetap kita intinya untuk membedakan saja sih dengan yang satunya ya. Ya itu aja, silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya saran, masukan terkait untuk kemajuan channel kami, silakan bisa ditulis juga di kolom komentar, ataupun sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video tadi dari Mas Untung, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga ya di-share ya ke teman-teman yang lain. Lalu untuk yang baru bergabung ini, kita baru bertemu, baru bertatap muka, silakan bisa diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat yang punya kisah horor misteri yang berangkat dari kisah nyata, dari kisah pribadi, silakan jika berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyaman-nyaman teman-teman aja. Ya, dan yang buat sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan dulu. Dan dalam penggarapan kisahnya saya bekerjasama dengan Mas Untung juga untuk saat ini, dan semoga kerjasamanya langgeng ya. Dan itu aja ya, di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, atau mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa tanpa salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.